guys, balik lagi di channel Bang Onip, channel yang bahas alur komik. Di kesempatan kali ini saya akan melanjutkan video Against the God part 27. Cerita kali ini Ketua Sekte Phoenix meminta penjelasan kepada Ye Shihan. Jika tidak, jangan harap untuk keluar hidup-hidup. Dengan santainya Ye Shihan mengatakan bahwa tindakannya hanya semata mendapatkan suor. Karena hal itu ia sedikit impulsif. Atas perkataan Ye Shihan membuat Ketua Sekte Phoenix geram dan mengeluarkan nada mengancam. Jika aku membunuhmu, apakah Sekte Divenhall bisa memaklumi? Hah? Membunuhku? Dulu memang aku takut pada kalian. Tapi sekarang Sekte Phoenix yang sudah tidak punya Lord Phoenix, apa yang bisa mereka lakukan? Para tokoh di sini semuanya hanya sampah. Dengan perkataan Ye Shihan seolah ia memandang rendah Sekte Phoenix dan menyinggung otoritas Lord Phoenix. Para tetua yang tidak tahu menahu tentang hal itu, ia marah besar. Mereka menanyakan hal itu kepada pemimpin Phoenix. Sedangkan pemimpin Phoenix tidak bisa menjawab pertanyaan Ye Shihan. Dengan terdiamnya Ketua Sekte Phoenix membuat para tetua sedikit ketakutan. Kalau yang dikatakan Ye Shihan bisa saja benar adanya. Di sini Ye Shihan terus saja memojokkan pemimpin Phoenix, tidak punya keberanian untuk mengaku di depan umum. Tiba-tiba terjadi sambaran petir di langit yang mencakup wilayah Sekte Phoenix. Dilanjutkan kemunculan Lord Phoenix. Dengan kedatangan Lord Phoenix, jajaran praktisi dan rakyat Divine Phoenix memberi penghormatan. Siapa yang merendahkan sekteku? Sekarang aku pengen lihat siapa yang berani menghina Lord Phoenix, ucap Lord Phoenix. Di sini Ye Shihan yang masih mengira itu adalah bayangan ilusi, dengan sombongnya ia langsung menyerang menggunakan artefaknya. Hanya dengan sehelai bulu saja, itu dapat menghancurkan serangan begitu mudahnya. Ucapan Ye Shihan yang sebelumnya salah besar, dan bahkan membuat Ye Shihan terkapar tak berdaya di tanah. Walaupun ini dari bayangannya sudah mati, kekuatannya masih cukup kuat. Meskipun begitu, Lord Phoenix masih mengampuni nyawanya, karena masih mempertimbangkan hubungan summoning Divenhall antara leluhurnya. Sebelum kepergiannya, Lord Phoenix menyuruh pemimpin Sekte Phoenix untuk membawa suor ke tempatnya. Lalu ia meninggalkan tempat tersebut. Malam hari pun tiba. Di sini Ketua Phoenix sedang berbincang dengan anaknya. Pembicaraan mereka membahas tentang papar Divine Crystal yang ada di kerajaan Bluewind. Berdasarkan laporan pengintaian, telah dikonfirmasi bahwa ada area tambang biji sangat melimpah di Bluewind. Jadi mulai besok sudah menyiapkan semua pasukan. Dalam 3 hari lagi penaklukan kerajaan Bluewind. Sementara di kediaman Bluewind, sang kaisar yang sedang bersenang-senang sama selirnya terdengar kegaduhan di luar. Dengan tergesa-gesa bawahan melapor kepada sang kaisar. Sebelum melanjutkan laporannya, sang kaisar mengusir selirnya untuk keluar dulu. Pelayan melanjutkan ceritanya secara rinci, membuat sang kaisar dibuat kaget. Ia menyayangkan atas kejadian yang dialami Yunce yang masih tertahan di Primordial Province Art demi menyelamatkan Putri Suor. Agar menstabilkan kelima negara dengan hilangnya satu murid jeniusnya, sang kaisar menyuruh pelayan agar mengirimkan hadiah kepada kelima negara. Itu semua untuk menyelamatkan kerajaannya di masa depannya. Dan juga berita ini harus ditutupi, terutama Suirwo. Jangan sampai diketahui olehnya. Ternyata Suirwo sudah ada di depan. Ia mendengar pembicaraan mereka. Sontak saja ia pingsan. Di luar terdengar suara meminta tolong bahwa Putri Suirwo sudah tak sadarkan diri. Sang kaisar yang khawatir dengan anaknya langsung keluar. Terlihat anaknya tergeletak. Dia meminta untuk dipanggil tabib secepatnya. Saat ini Master Ling Tianyi menyuruh salah satu muridnya. Mulai hari ini Heavenly Sword Villa akan ditutup selama 3 tahun dan tidak orang yang diizinkan untuk keluar. Meskipun Heavenly Sword Villa memiliki hubungan baik dengan Yunce, akan tetapi sekarang ini Yunce sudah tiada. Tentu Master Ling Tianyi tak mau terlibat dengan urusan Yunce. Di tempat lain, Yuanba masih tak sadarkan diri. Tiba-tiba Yuanba terbangun sembari mengeluarkan darah. Dengan sigap, gurunya menyalurkan energi kepada muridnya. Yuanba berpesan pada gurunya, ia akan menghasilkan diri selama 3 tahun. Setelah 3 tahun telah tiba, Yuanba akan membalaskan dendam pada Summoning Divenhall yang pernah mereka berbuat kepada dirinya dan kakak iparnya. Sin berpindah ke terowongan dimensi. Ternyata Yunce masih hidup. Terlihat ia berusaha keras menahan gempuran energi tidak stabil. Di sini Jasmine memberikan penjelasan. Satu-satunya cara agar tetap hidup, cobalah sebisa mungkin untuk menyerap kekuatan dari langit dan bumi.
dalam pergolakan dimensi untuk memulihkan tubuhnya dan juga kekuatannya. Jika kecepatan pemulihan dapat disesuaikan atau melebihi kecepatan kerusakan yang dialami Yunce, maka Yunce bisa terus hidup. Ini adalah harapan satu-satunya. Lalu ia melakukan apa yang dikatakan Jasmine. 1 bulan kemudian, tanpa pergerakan, Yunce masih berkultivasi. Seperti yang diharapkan, ternyata kecepatan penyerapan dan pemahaman yang bagus dalam jangka sebulan. Akan tetapi, Jasmine menambah kesulitannya. Ia membuka dimensi dan menghilang di hadapan kita. Nampak Jasmine sudah keluar. Hanya dengan menyalakan Provennya membuat laju kecepatan Primordial Proven Art bertambah kencang. Namun kesenangan tersebut seketika buyar dengan kedatangan Beast yang marah akan kedatangan orang asing. Beast ini cukup mengerikan. Tapi di hadapan Jasmine, Beast ini seperti seekor semut yang bosan hidup. Apalagi dia meremehkan Jasmine. Langsung saja ia mengeluarkan kekuatannya. Dengan sekali serangan dapat menghancurkannya. Sebelum tewas, Beast ini mengenali kekuatan Jasmine yang mengira Jasmine telah terbunuh oleh racun 4 tahun yang lalu. Kini tersisa 1 Beast, tetapi ia ketar-ketir di hadapan Jasmine. Setelah melihat kengerian, Beast ini memohon ampunan. Lalu Jasmine berpesan agar tak menyebabkan keberadaannya masih hidup jika Beast tersebut ingin hidup. Dengan kejadian tersebut, ia melupakan sesuatu hal. Ia bergegas kembali. Untunglah Jasmine masih sempat mentransfer kekuatannya melindungi Yunce dari kesulitan yang ia perbuat. Tak lama kemudian, Yunce terbangun dari meditasinya. Itu mengagetkan Jasmine. Alhasil, ia mendapatkan tamparan keras. Setelah istirahat sebentar, Yunce melanjutkan kultivasinya. Tak terasa 8 bulan berada di dalam terowongan dimensi. Ia sudah menunjukkan hasil latihannya. Sekarang ranah kekuatannya berada di Heavenly Mystic tingkat 5. Singkat cerita, 18 bulan kemudian, kini peningkatan kultivasinya meningkat pesat, berada di Heavenly Mystic tingkat 8. Tak hanya itu saja, ketahanan tubuhnya atau Evilgat sudah sampai tingkat 4. Hati Jasmine berkata, seperti diharapkan, Yunce mempunyai potensi. Bukankah itu mengejutkan? Tapi bukannya di tahap 4 sebelumnya hampir tidak mungkin. Dalam waktu sesingkat itu, meskipun itu kakakku pasti juga tidak bisa. Keuntungan yang diberikan Evilgat dalam keadaan terguncang, seharusnya Yunce dengan mudah mengontrol Purgatory. Dan juga Evilgat tahap 4, ketahanannya sebanding dengan Emperor Mystic. Seketika ada gonjangan yang menandakan pemberhentian Primordial Proven Art. Jasmine lalu menyuruh Yunce untuk menyelesaikan masalah keluar terlebih dahulu. Tanpa basa-basi, Yunce yang sudah bersiap memegang pedang di tangannya, lalu melancarkan serangannya membuka Purgatory. Saat mengayunkan pedangnya ke pintu himpunan, pintu tersebut tidak tergores sedikit pun, sedangkan pedangnya patah. Tak mau menyerah begitu saja, ia memfokuskan kekuatannya. Seketika matanya berubah, lalu menggunakan Ice Flame. Kekuatan tersebut berupa penggabungan. Di antaranya tangan kanan mengeluarkan api ponik dan tangan kirinya berupa Ice Frozen End. Itu akan menghasilkan kekuatan sangat besar. Ia langsung melepaskan serangannya, ledakan sangat dahsyat. Namun, tak bisa dipungkiri efek serangannya begitu kecil. Yunce masih kekeh. Ia menggunakan Ice Flame sekali lagi. Naasnya Yunce tak dapat mengendalikan. Alhasil meledak di tempat. Sin berpindah ke tempat kerajaan Bluwen. Tak lama setelah terkuburnya Yunce dalam Primordial Proven Art, Stepanik memulai menginvasi kerajaan Bluwen dengan membawa 3 juta pasukan terkuatnya. Dengan demikian, peperangan antara dua negara tak terelakkan. Setelah 3 bulan peperangan, Kaisar Chanhe dibunuh secara diam-diam. Pada hari berikutnya, seluruh negeri terkejut mendengar berita tewasnya Kaisar. Pada saat krisis setelah jatuhnya Chanhe, tidak ada yang berani mewarisi tahta karena takut akan subjugasi raja. Saat itu Suwirwo masih tenggelam dalam kesedihannya karena kematian Yunce. Dengan tubuh yang lemah, dia memangku tanggung jawab atas seluruh negeri. Jadi dia menjadi kaisar wanita pertama dalam sejarah Bluwen. Hari ini pelayan melaporkan berita peperangan yang baru-baru ini. Newman telah sepenuhnya diduduki oleh musuh. Pemimpin kota Murong dan Jenderal Zhen Huai telah gugur. Stepanik mengirim 4 orang yang berada di Tyrannical Mystic dan pasukannya. Kemungkinan kota Newman bisa jatuh begitu cepatnya. Dari 400.000 pasukan, 200.000-nya terbunuh. Para tetua yang berada di situ merasa geram dengan aksi peperangan dilancarkan Stepanik. Tak lama kakak dari Suwirwo atau pangeran kedua datang.
Kedatangannya ke sini hanyalah menyarankan untuk menyerah saja. Kemungkinan siapa tahu Sete Phoenix akan berbelas kasihan kepada Sete kita. Jika melanjutkan peperangan ini hanya akan menambah kejatuhannya korban dan juga terpuruknya Sete Bluwen. Setelah pangeran kedua angkat bicara, Suirwo menatap kakaknya dengan tajam. Seketika mengeluskan pedangnya. Dengan cepat ia membunuh kakaknya. Kemudian Suirwo menegaskan kata-katanya. Siapapun yang mengguncang moral dari pasukan dan mencoba untuk mengkhianati negara ini pantas dipenggal. Bluwen hanya akan mengalami kehancuran yang hebat dan tidak hidup menyerah dengan rasa malu. Sedikit ketegasan dari Suirwo membuat para tetua dan pasukannya kembali bersemangat. Mereka bersumpah akan melayani sampai akhir. Oke. Lalu Suirwo menugaskan Jenderal Feng memimpin pasukannya di bagian selatan untuk melakukan penyerangan. Karena jalur yang ia lewati pegunungan Tianjian berdekatan Heavenly Sword Villa. Jenderal Feng perlu meminta bantuan Heavenly Sword Villa lagi. Siapa tahu ada balasan. Dengan sikap dinginnya, Suirwo mengatakan, saat situasi Bluwen kritis seperti ini, kita mengirim permohonan bantuan sebanyak 9 kali. Namun tidak ada tanggapan. Leluhur kita berteman dengan bersumpah sehidup semati, dan mereka bersumpah pada satu sama lain dengan darah. Namun mereka telah mengkhianati perjanjian. Jadi untuk apa kita menghina diri kita sendiri? Tak hanya itu saja, Suirwo memberikan gulungan untuk diberikan Heavenly Sword Villa yang berisi kebencian setelah tidak ada perjanjian, permusuhan setelah pengabaian. Aku akan mengingatnya. Jika Bluwen tidak kalah, maka tidak akan ada lagi pertemanan di antara Bluwen dan Heavenly Sword Villa. Kita akan selamanya menjadi musuh. Setelah mengerti isi gulungan tersebut, Jenderal Feng harap undur diri. Kepribadian Suirwo sebelumnya lemah lembut, sekarang berubah drastis, sangat berwibawa, tegas mengambil keputusan. Karena semua ini dipengaruhi oleh suami tercinta Yunce, dan ia sekarang menjabat sebagai kaisar dari Bluwen. Sementara kita berpindah ke tempat Jasmine. Di sini Jasmine mengejek Yunce karena selama 7 hari ini belum berhasil keluar. Tapi balasan Yunce lebih menohok. Aku kuat atau tidak memangnya kamu, masih belum jelas. Yang dimaksud Yunce berhubungan di atas ranjang. Seketika Jasmine menendang Yunce. Meskipun menerima tendangan dari Jasmine, nampak Yunce menikmatinya. Terlihat wajahnya berseri-seri melihat pemandangan menakjubkan. Jasmine yang mulai menyadari itu, ia tambah marah. Alhasil Yunce dibuat tak berdaya oleh Jasmine. Tak lama kemudian pintu himpunan hancur. Yunce merasa senang bisa keluar menghirup udara segar. Akan tetapi kesenangan Yunce langsung dipatahkan dengan pengetahuan Jasmine. Mekanisme di sini tak bisa dibayangkan sesederhana itu. Karena ini hanya pintu sederhana saja. Dinding di luar sana barulah tempat terkuat dari proven ini. Meskipun Yunce telah menyerahnya dengan es flame selama setahun, itu akan sia-sia saja. Dan juga meski sudah keluar, ia takkan bisa kembali ke tempat Phoenix Divine. Karena jarak Proven Art ke Phoenix Divine adalah 300 tahun. Tapi bukannya tidak ada cara untuk kembali. Selagi Yunce bisa mengumpulkan barang material ini dan menunggu wujud Jasmine kembali, semuanya akan semudah membalikan telapak tangan. Setelah selesai memberikan penjelasan kepada Yunce, mereka keluar dari pintu himpunan. Cahaya merah yang sebelumnya kembali melintas. Mereka kembali mengejar hingga membawa mereka ke lantai 3. Cahaya merah ini menembus pintu himpunan. Mereka sangat berhati-hati saat membuka pintu. Saat dibuka, terlihat ada peti dan arwah yang bersemayam. Dan berakhir sudah video kali ini. Kita tunggu aja video selanjutnya. Stay tune di channel Bang Onip. Bye bye.